Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Mubarak. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi dan Komputer Universitas Horizon Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi atau dapat disingkat dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Paparan ini merupakan salah satu instrumen penilaian penting dalam rangka proses sertifikasi dosen yang merefleksikan komitmen dedikasi, keahlian, dan profesionalisme saya sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi. Sebagai seorang dosen di bidang ilmu komputer, kepakaran saya mengajar berfokus pada ranah pengembangan sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak, khususnya pada mata kuliah rumpun coding atau kode program seperti desain sistem dan pemrograman. Jadi beberapa mata kuliah yang pernah saya ampu, terdapat satu mata kuliah keahlian utama yang menjadi fokus paparan saya pada hari ini, yaitu pemrograman Web 2. Mata kuliah pemrograman Web 2 ini merupakan mata kuliah inti yang berbobot 3 SKS. Fokus utama perkuliahan ini adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai pengembangan aplikasi berbasis web yang dinamis dengan pendekatan object oriented menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini mahasiswa tidak hanya belajar menulis kode program, melainkan diarahkan untuk memahami arsitektur perangkat lunak yang bersih dan terstruktur. Melalui konsep model view controller atau MVC, pemahaman komprehensif ini dirancang khusus sebagai jembatan fundamental agar mahasiswa siap beradaptasi dengan industri modern menggunakan framework seperti Laravel, CodeIgniter, dan ekosistem teknologi lainnya. Sebagai puncak dari proses pembelajaran atau capstone project, mahasiswa diwajibkan membangun sebuah proyek sistem informasi secara berkelompok dengan pendekatan berorientasi objek. Menariknya, proyek ini kami integrasikan secara kolaboratif dengan mata kuliah lain, yaitu mata kuliah Analisis and Design Sistem Informasi. Dengan integrasi ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman real layaknya proyek di sebuah industri. Mereka tidak hanya menyerahkan aplikasi yang siap guna, tetapi juga wajib menyusun dokumentasi teknis dan laporan analisis sistem yang komprehensif serta profesional. Kurikulum pembelajaran mata kuliah pemrograman Web 2 ini disusun secara sistematis untuk mendukung ketercapaian pembelajaran lulusan atau CPL yang meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan khusus. Yang pertama, CPL 01 atau CPLP 01 yaitu menguasai konsep, prinsip, dan teknik pengembangan perangkat lunak berbasis object oriented. CPLP 02 yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemrograman web dinamis menggunakan bahasa pemrograman PHP secara efisien, aman, dan terstruktur. Kemudian CPLP 03 yaitu mahasiswa mampu menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan aplikasi berbasis arsitektur OOP MVC. CPLK 01 yaitu mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan solusi teknis secara profesional, baik lisan maupun tulisan. Kemudian, CPLK 02, mahasiswa mampu menunjukkan etika profesional, tanggung jawab, serta kemampuan teamwork dalam manajemen proyek perangkat lunak. Selanjutnya, CPL tersebut diturunkan menjadi 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang spesifik wajib dikuasai oleh mahasiswa, yaitu CPMK 01, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar paradigma berpikir OOP di dalam bahasa pemrograman PHP. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu mengimplementasikan elemen dasar OOP seperti kelas, objek, metode, properti, serta menerapkan prinsip enkapsulasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu merancang dan menerapkan konsep pewarisan atau inheritance, polymorphism untuk menghasilkan kode yang reusable.
Kemudian CPMK selanjutnya yaitu CPMK 4, mahasiswa mampu memecahkan masalah pemrograman yang kompleks dengan memanfaatkan abstrak class, interface, serta dependency injection. CPMK 5, mahasiswa mampu mengelola dependensi proyek dan struktur kode menggunakan tools Composer dan fitur namespace. Dan terakhir, mahasiswa mampu membangun serta mengintegrasikan aplikasi berbasis web menggunakan arsitektur MVC sederhana dengan object-oriented programming dengan bahasa PHP. Untuk menciptakan iklim akademik yang kondusif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning, saya menerapkan strategi pembelajaran yang berbasis pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pertama, delivery atau penyampaian materi. Dalam tahapan ini, saya memastikan transfer pengetahuan berjalan secara efektif. Selain menjabarkan konsep teoritis melalui ceramah yang terstruktur, saya juga mengkombinasikan dengan metode live coding dan studi kasus kontekstual dari dunia industri. Hal ini mempermudah mahasiswa menjembatani teori abstrak dalam implementasi praktis yang nyata. Kedua, yaitu interaction atau interaksi pembelajaran. Saya memposisikan diri tidak hanya sebagai pengajar, melainkan sebagai fasilitator dan mitra diskusi. Interaksi di kelas dibangun melalui method question and answer, problem-based learning, dan diskusi kelompok. Mahasiswa didorong secara aktif untuk berani bertanya, berdebat secara sehat yang mengenai solusi efisiensi kode, serta berkolaborasi memecahkan error dan bug dalam sesi laboratorium. Yang ketiga, assessment. Proses evaluasi dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Penilaian tidak hanya diambil di akhir semester, melainkan mencakup performa individu melalui tugas mingguan, keaktifan di kelas, serta penilaian performa kelompok melalui proses kualitas proyek, sistem informasi yang mereka rancang dan presentasikan. Kemudian untuk komponen penilaian, di sini saya menerapkan untuk nilai kehadiran yaitu sebesar 10%, tugas dan portofolio sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS sebanyak 35%, dan UAS atau ujian akhir semester sebanyak 35%. Untuk menjaga relevansi materi dengan industri, di sini saya menggunakan literatur utama dan dokumentasi resmi yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan buku teks yang berjudul Object Oriented Programming PHP Uncover, kemudian buku belajar cepat framework kode editor untuk pemula, kemudian buku konsep teknik menguasai modern OOP di PHP. Untuk dokumentasi resmi dan portal digital, saya merujuk ke php.net ya, sebagai official dari dokumentasi PHP. Kemudian ada Witri School, PHP Tutorial Composer Manager, dan Kode Politan Indonesia. Kemudian ada juga tutorial Point. Sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan materi, saya bersama tim dosen telah selesai menulis buku ajar pemrograman Web 2 sendiri, yang kami gunakan sebagai salah satu referensi utama mahasiswa di dalam kelas. Demikian pemaparan singkat mengenai pernyataan diri saya dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari pemenuhan instrumen PDDU KTPT sertifikasi dosen. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya pagi ini? Baik. Ya, jadi pagi ini kita melanjutkan mata kuliah kita ya, yaitu pemrograman Web 2 menggunakan Object Oriented Programming dengan bahasa PHP. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai kelas dan objek. Ada yang masih ingat kelas itu apa? Silakan. Kelas adalah blueprint
Ada yang lain? Oke. Oke ya. Jadi kelas itu adalah sebuah blueprint atau cetak biru ya atau spesifikasi dasar yang mendefinisikan atribut dan perilaku dari entitas. Nah, kemudian objek itu adalah instansiasi nyata atau bentuk nyata dari kelas itu sendiri ya atau sering disebut sebagai wujud nyata di memori komputer. Satu kelas bisa menghasilkan banyak objek yang independen, ya, memiliki data dan nilai akurat sendiri. Oke, ini untuk materi minggu lalu. Nanti kalau yang sudah lupa silahkan dibuat kembali materi. Jadi kalau ditanya apa struktur utama dari object oriented programming itu, yang pertama pasti harus ada kelas, ada properti, ada metode, dan ada objek. Ini yang disebut dengan object oriented programming. Ya, dalam bahasa pemrograman apapun. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Oke, next. Kemudian kita masuk ke materi minggu ini, yaitu tentang properti atau biasa disebut dengan atribut. Ya, properti adalah sebuah variabel atau nilai ya, yang dideklarasikan dalam suatu kelas. Jadi kelas itu harus memiliki variabel atau nilai yang nanti akan digunakan di dalam objek. Ya, ia merepresentasikan karakteristik fisik atau atribut dari sebuah objek. Nah, misalkan laptop adalah sebuah objek ya, sebuah objek. Dalam laptop fisik yang berperan sebagai properti yaitu kalau kita lihat ya di sini properti adalah nilai atau variabel. Laptop itu kan pasti punya merek, warna, terus kemudian jenis, ukuran lainnya berapa gitu kan. Nah, data atau value itu yang disebut dengan properti. Yang misalkan manusia, objek manusia, pasti kan punya nama, gitu kan, warna kulit, tinggi badannya berapa. Nah, itu yang dimaksud dengan properti, ya, atau data. Oke, ada contoh objek lain misalkan, ada yang bisa menyampaikan contoh objek lain? Kalau kayak pohon kan Pohon. ada warnanya kan pasti ada yang beda-beda. Oke. Kemudian ada lagi selain pohon? Binatang. Binatang bisa, kendaraan bisa ya. Misalkan mobil. Mobilnya mobil apa? Warnanya apa? Gitu kan, mereknya apa? Itu ya. Itu yang dimaksud dengan properti atau data. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mendeklarasikan di dalam PHP? Nah, misalkan di sini ada contoh kelas laptop, ya yang tadi disebutkan, kelas laptop, di sini ada var merek, ya, ada var warna, ada prosesor, ada layar. Jadi, laptop ini memiliki data atau properti, ya nanti mereknya apa, warnanya apa, prosesornya tipe apa atau tipe berapa, kemudian layarnya berapa inch, ya. Nah, kemudian, kalau kita gambarkan dalam kelas diagram, ya seperti ini, kelas diagram, nama kelasnya laptop, kemudian properti, merek, tipe datanya apa, warna, tipe datanya apa, kemudian prosesor, tipe datanya apa, dan layar juga tipe datanya apa. Nah, ini contoh codingnya, kemudian yang ini contoh dalam kelas diagram. Oke, sampai properti mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, setahu saya ya di PHP yang sekarang itu penulisan properti biasanya menggunakan public, private atau protected gitu. Dan di sini menggunakan var. Jadi apa perbedaannya Pak? Dan kapan gitu sebaiknya digunakan var atau public dan lain-lain tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi ya memang var ini sudah lama atau sudah dikatakan usang. Nah, sekarang memang di PHP modern sudah menggunakan keyword public, kemudian ada protected, dan ada satu lagi apa tadi? Public, protected, kemudian private. dan Private.
private. Ya, itu nanti masuk ke konsep enkapsulasi atau pengkapsulan atau hak akses lah cara gampangnya. Jadi kalau secara langsung VAR ini masuknya ke publik. Artinya bisa diakses dari manapun. Ya, nanti kalau kita masuk ke ke protect atau ke private itu nanti ada pembagian hak aksesnya tersendiri gitu kan. Kalau publik bisa diakses dari keseluruhan atau global variable seperti itu. Ya, nanti untuk jelasnya kita ada sesi khusus yang membahas tentang enkapsulasi atau pengkapsulan atau cara gampangnya hak akses dalam properti atau metode yang bisa diakses dari mana saja. Nah, kemudian setelah kelas ya, di sini ada metode atau perilaku ya. Metode adalah tindakan operasi atau fungsi yang dapat dijalankan oleh objek ya. Secara teknis, metode adalah fungsi biasa yang diletakkan di dalam struktur kelas. Ya. Misalkan sebagai contoh, ya objek laptop. Laptop sudah pasti bisa dimatikan, bisa di-restart, bisa dinyalakan, bisa dibuka tutup. Ya, itu adalah sebuah perilaku yang bisa dikatakan dalam sebuah objek, contohnya laptop. Ya. Nah, metodenya apa nanti? Ya, kita tulis metode kemudian hidupkan. Berarti nanti adalah sebuah metode atau fungsi untuk mematikan laptop. Ya. Ya, fungsinya misalkan ada off atau on. Nah, bagaimana cara penulisan dalam program PHP kelas laptop? Kemudian di bawah kelas biasanya ada variabel ya atau properti. Nah, kemudian fungsinya ditulis seperti ini. Function misalkan namanya hidupkan, kemudian hidupan ini ya kita set atau kita tempatkan return untuk mengembalikan nilai dari fungsi hidupan ini. Jadi kalau fungsi hidupan ini dijalankan, maka akan muncul sebuah string yaitu laptop dihidupkan. Ya. Kemudian function matikan. Jika function matikan ini kita jalankan, maka akan mengembalikan nilai atau return value yaitu laptop dimatikan. Apakah hanya dengan kode ini bisa jalan? Jawabannya enggak, karena belum ada objeknya. Ya. Oke. Kemudian bagaimana di dalam kelas diagram? Ya. Nah, di dalam kelas diagram nanti seperti ini penulisannya. Yang paling atas, baris paling atas adalah properti. Kemudian baris yang kedua yaitu fungsinya. Fungsi hidupkan dan fungsi matikan. Ya. Gampang ya? Kita mendeklarasikan sebuah properti dan metode. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai metode? Ya, silakan Nindi. Pak, izin bertanya, saya Nindi Fauzia. Di sini kan tadi udah dijelaskan ya Pak, bahwa di metode itu kalau setelah ada function hidupkan atau matikan itu kan ada pengembaliannya ya Pak ya. Nah, kalau semisalnya tidak disertakan pengembaliannya, apakah masih bisa atau enggak Pak? Oke, bagus sekali pertanyaan dari Nindi. Ya, jawabannya adalah bisa. Kita tidak harus menggunakan return value. Karena pada dasarnya function itu adalah sebuah fungsi untuk menjalankan perilaku ya. Kita bahas dalam OP itu perilaku. Misalkan gini, function di dalam PHP untuk melakukan insert data. Nah, di situ tidak usah menggunakan return value karena fungsinya adalah langsung misalkan mengeksekut sebuah query untuk save data. Nah, salah satu contohnya seperti itu, kita bisa menggunakan function. Sudah ada pertanyaan lagi? Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Mau bertanya Pak, pada salah satu framework PHP, yaitu kan ada Laravel ya yang saya tahu. Apakah konsep metode dan properti ini masih digunakan dengan cara yang sama pada contoh sederhana yang tadi sudah Bapak berikan? Oke, terima kasih Zaki atas pertanyaannya. Jawabannya adalah
Ya, sama. Karena pada dasarnya framework itu menggunakan Object Oriented Programming dan disusun di dalam MVC, yaitu Model, View, dan Controllers. Nah, di mana ya kelas-kelasnya atau metodenya itu disimpan di dalam model dan controllers. Ya, jadi model itu isinya kelas dan fungsi-fungsi, kemudian controller juga sama, isinya kelas dan fungsi-fungsi yang nanti akan digunakan dan ditampilkan di dalam view. Kecuali view ya, view itu opsional, bisa menggunakan kelas atau tidak. Tapi kebanyakan atau rata-rata kelasnya tidak dideklarasikan di dalam view, ya, di dalam konsep framework seperti Laravel. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju ke laboratorium untuk praktikum ya. Oke, kita sekarang menuju ke lab 03. Oke, baiklah, kita sekarang sudah ada di lab ya. Kita sebentar lagi akan melakukan praktikum tentang apa yang tadi kita sudah bahas di dalam kelas. Nah, sebelum praktikum, ini ada kuis ya, yang kita jawab bareng-bareng. Nanti silakan teman-teman pilih jawaban yang paling yang paling betul ya, atau yang paling sesuai. Nah, soal pertama di sini ada ya paling dasar, OOP adalah singkatan dari Oke, kita save. Kemudian next, soal kedua, cetakan objek ya disebut dengan kelas. Oke, kita pilih dulu. Kemudian hasil dari kelas bisa disebut dengan hasil dari kelas adalah objek ya. Coba kita simpan dulu. Nanti kita lihat hasilnya di belakang. Kemudian, nah ini ya, data di dalam kelas disebut dengan properti ya. Oke, masih ingat. Oke, kemudian function dalam kelas disebut juga dengan metode. Metode atau variabel? Metode. Oke. Kemudian keyword untuk membuat objek menggunakan keyword untuk membuat objek tadi kan ada my laptop sama dengan new atau create. New ya. Oke. Oke. Simbol untuk mengakses properti. Yang kedua, yang B atau yang C? B atau C? B atau C? C. B atau C? B, oke. Kita nanti lihat ya. Oke, kita pilih dulu B. Oke. Di sini properti laptop ya adalah hidupkan, matikan, warna atau restart. Warna ya. Oke, metode laptop contohnya hidupkan. Oke, kemudian bahasa pemrograman yang kita gunakan sekarang adalah Java. Oke. PHP ya. PHP berapa? PHP 8 ke atas. Kemudian kode ini adalah apa nih?
variable laptop atau dua laptop sama dengan new laptop. Ini apa? Membuat kelas, objek, method, atau properti. Membuat sebuah objek. Oke, untuk mengakses properti objek menggunakan sintak apa? Yang mana nih? A, B, C, D. D. Oke. Salah dua. Oke ya, nanti silakan dibaca lagi materinya atau silakan buka literatur dari sumber lainnya. Oke, sekarang langsung kita ke sesi praktikum. Nah, di sini langkah pertama, buatlah file baru PHP yang berjudul praktikum.php di dalam folder htdocs. Ya, kemudian buat kelas mobil dengan properti merek, warna, dan kecepatan. Nah, kemudian definisikan metode itu ya dengan nama metode tambah kecepatan dan di dalamnya ada nilai untuk meningkatkan kecepatan. Kemudian yang keempat, lakukan instansiasi objek, beri nilai pada properti, lalu tampilkan perubahannya di browser. Oke, ya silakan. Oke, ini ya hasilnya ya. Oke, coba lihat settingannya. Ya. Oke, mana yang kelas? Yang kelas ini. Kelasnya kelas mobil, kemudian propertinya merek, warna. Oke, fungsinya ini ya. Tambahan kecepatan sama. Oke, kalau objeknya mana? Objeknya itu ada di. Oh, ini ya. Objeknya mobil. Oke. Fungsinya sudah dipanggil. Properti juga sudah dipanggil. Ini untuk nampilin ya. Oke. Kamu sudah? Oke. Oke, silakan dilanjutkan nih. Ada yang error? Zaki, error nggak? Oke ya, belum selesai. Oke, silakan diselesaikan dulu. Oke, jadi itulah tadi pembicaraan kita tentang properti, objek, dan function ya untuk minggu ini. Nanti kita di minggu depan ketemu lagi dalam mata kuliah pemrograman web 2. Dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya yang sudah saya share di Classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.